berikan. Kalau seandainya kita ikhlas, berikan. Karena saya punya salah seorang teman, dia setiap ada orang minta-minta dia berikan. Tidak pernah dia tolak. Dan saya tanya kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran sendiri yang mengatakan seperti itu. Muhammad sa'ila fala tanha. Jangan sampai orang yang meminta-minta itu membuat mereka itu kecewa, sakit hatinya. Nah, bisa jadi pada saat kita memberikan sedekah kepada orang tersebut, maka itulah yang akan mengantarkan kita dapat memperberat mizan kita di hari. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu di mahasiswa sungguh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Pada saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berdialog dengannya pada saat memulai hari. Bayangkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sepatutnya lah kita mensyukuri dengan mengungkapkan apapun yang diberikan oleh Allah dengan bentuk syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW mengajarkan segala macam dalam tatanan kehidupan ini sehingga tidak ada satupun yang tidak dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW yang akan disungguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 9 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Dan janganlah kita membuat sakit hati hatinya dan menghina anak yatim dan tidak memelihara anak yatim. Di subuh yang berbahagia ini maka kita akan membahas ayat 10 dan ayat 11 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun orang yang meminta-minta jangan engkau hina. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu maka tunjukkanlah nikmat tersebut. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya wa qawluhu wa amma sa'ila fala tanhar muqabil qawlihi wa wajadaka dhallan fahada. Bahwasanya adapun orang-orang yang meminta jangan engkau menghardiknya, jangan engkau memarahinya, itu merupakan berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya wa wajadaka dhallan fahada, yaitu apabila Allah menemukan engkau dalam keadaan tidak mendapatkan wahyu
dalam keadaan belum mendapatkan wahyu, maka Allah memberikan kepadamu yaitu petunjuk. Li'anna dhalal yasta'iddu su'al 'an tariq, dikarenakan kegelapan itu memerlukan kepada pertanyaan. Kalau tidak percaya pada saat kita tidak tahu jalan, maka kita akan menanyakan. Maka ini yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Ashur. Ayat wa ammasa'ila falatan hari ini sebenarnya yang terbalik dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Kenapa? Karena kegelapan itu memerlukan kepada pertanyaan. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwasanya lalu bertanya jalan-jalan. Ya, kalau seandainya kita tidak mau nanya di mana tempatnya, di mana posisinya, maka kita akan terus putar-putar. Itulah yang dinamakan dengan kegelapan. Kegelapan itu kita memerlukan kepada petunjuk. Untuk apa petunjuk itu ada? Untuk supaya perjalanan kehidupan kita itu mencapai kepada tujuannya. Bayangkan hari ini pada saat Bapak Ibu pergi ke suatu daerah dan daerah tersebut sama sekali tidak mempunyai informasinya. Tentu kita akan mendatangi kantor lurahnya atau dimanapun kita ketemu sama orang, kita akan bertanya kepada orang tersebut. Hari ini ada di antara orang pada saat ditanyakan, Pak, di mana rumah Bapak Fulan ya? Sengaja dia marah kepada orang tersebut. Kenapa? Mungkin orang tersebut tidak turun dari mobil. Banyak kejadian seperti itu. Wah, nggak sopan orang ini. Ya sudah diberikan informasi yang sesat. Padahal rumahnya dia tahu. Dia bilang, Bapak nanti setelah ketemu perempatan nanti belok kanan, perempatan belok kanan. Padahal rumahnya di depan. Nah, ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Imam Ibnu Ashur sendiri menjelaskan, "Fala yakhtassu as-sa'il bis-sa'ilil 'ata, bal yashmul kullu sa'il." Di sini bukan hanya yang dilarang untuk memakinya itu, menghinanya itu, bukan hanya orang-orang yang meminta-minta, bukan orang pengemis saja, tapi semua kategori minta-minta, minta petunjuk, minta tanya di mana, minta informasi, itu sama sekali tidak dibenarkan. Dikarenakan ayat ini bukan hanya melarang kepada siapapun yang meminta-minta. Bahkan hari ini berapa banyak di antara perilaku kita, mohon maaf, misalnya pada saat ada orang minta-minta, orang pengemis datang kepada seseorang, saya perhatikan, datang kepada seseorang, misalnya ini lagi duduk-duduk di kafe, pengemis tersebut memang sengaja ditengoknya orang yang agak sedikit rapi, langsung dia disamperin. Cara samperin pertama supaya luluh hati orang-orang itu adalah dengan memberikan salam. Assalamualaikum. Apa dijawab oleh orang yang lagi duduk nongkrong? Mohon maaf ya. Bukan dia menjawab salam, tapi dia minta maaf. Nah, sehingga ada salah satu pengemis yang pinter. Ya, pinter dia. Begitu dibilang Assalamualaikum, dibilang sama orang ini, minta maaf ya. Pak, saya mengucapkan salam. Seharusnya Bapak jawab salam dulu, baru minta maaf. Katanya. Ini perilaku yang memang sering ditunjukkan oleh orang. Kalau ada orang yang minta-minta seperti itu, maka di sini panduannya di dalam Al-Quran. Wa ammasa'ila fala tanha. Dan adapun orang-orang yang meminta, jangan engkau menghardiknya, jangan engkau menghinanya. Nah, ada sebagian orang pada saat ada orang minta-minta, tapi dia berikan. Nah, setelah dia berikan, baru dia upetin orang tersebut, dia maki orang tersebut. Padahal dia sedekahnya cuma 2.000 rupiah. Ini yang lebih parah lagi. Kenapa? Karena sedekah kita itu jangan sampai kita batalkan dengan perkataan anta, dengan perkataan yang menyakitkan. Nah, kalau seandainya pun kita tidak ikhlas memberikannya, minta maaf. Tapi setelah kita menjawab salah. Banyak hari ini pada saat kita berdiri di traffic light, di rambu lalu lintas, begitu berdiri mobil langsung datang. Assalamualaikum Pak, minta Pak. Jawab dulu Assalamualaikum, salam, mohon maaf ya.
Kalau seandainya tidak ikhlas. Tapi kalau seandainya ikhlas, berikan. Kalau seandainya kita ikhlas, berikan. Karena saya punya salah seorang teman. Dia setiap ada orang minta-minta dia berikan. Tidak pernah dia tolak. Dan saya tanya kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran sendiri yang mengatakan seperti itu. Muhammad sa'ilam fala tanha. Jangan sampai orang yang meminta-minta itu membuat mereka itu kecewa, sakit hatinya. Nah, bisa jadi pada saat kita memberikan sedekah kepada orang tersebut, maka itulah yang akan membuat mengantarkan kita dapat memperberat mizan kita di hari akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di mana di sini bukan hanya minta-minta terhadap orang yang pengemis, tapi di sini adalah orang-orang yang meminta apapun, baik informasi maupun petunjuk maupun jalan, maka orang tersebut tidak boleh kita bully, tidak boleh kita kerjai, sehingga kita tidak termasuk di dalam kategori sebagaimana hadis Tirmizi dari Abi Sa'ad Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nasa lakum tab'an wa inna rajulan ya'tukum min aqtaril ardh. Jika ada orang yang datang dari sepelosok bumi, ya, ya'tukum min aqtaril ardh yanfiquhunna fa idza atukum fastawsu bihim khaira. Dan apabila mereka mencari sesuatu untuk memperdalam keilmuannya, ya, fastausu bihim khaira, maka berikanlah kepada mereka nasihat. Ini yang memang harus kita lakukan. Kalaupun ada orang dari entah dari mana-mana datang ke kampung kita, pada saat mereka ingin mendapatkan sesuatu, maka berikanlah pelayanan kepada orang tersebut. Dan salah satunya itu adalah dengan memberikan nasihat. Sehingga waqala Harun al-Abidi, kunna idza ataina Aban Sa'id yaqul, kami apabila datang Abu Sa'id, maka kami mengatakan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Sa'id Al-Khudri ini setiap beliau memasuki sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah pedesaan, beliau itu suka memberikan nasihat kepada orang-orang kampung. Dan hari ini dakwah seperti ini sudah sangat jarang kita temukan. Sudah sangat jarang kita temukan ada orang yang datang ke kampung kita, dia memberikan pelajaran kepada orang kampung. Katakanlah misalnya ada ustadz yang memang mengedukasikan orang-orang di asrama ini, berdakwah di sini, diajarin bagaimana salat, bagaimana cara mengajinya, bagaimana tatanan kehidupan rumah tangga, itu datang dari kampung yang lain, khusus untuk memberikan informasi kepada orang-orang tersebut. Sehingga pada saat itu Harun mengatakan bahwasanya pada saat datang Abu Sa'id Al-Khudri, mereka mengatakan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada orang yang memberikan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka tunjukkanlah. Ini merupakan berbanding terbalik dengan firman Allah, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Maka Allah mendapatimu dalam keadaan miskin, maka Allah kayakan. Ya. Pada saat kita dulunya tidak ada apa-apa, bayangkan ada di antara kita yang orang tua kita itu memang petani miskin. Tapi alhamdulillah tiba-tiba kita menjadi seorang perwira, menjadi seorang yang mempunyai pangkat. Begitu juga. Ini adalah kondisi kehidupan kita. Pada saat Allah menyampaikan kepada kita, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, maka Allah berikan kepada kita kekayaan, baik kekayaan iman maupun kekayaan harta, baik kekayaan hati maupun kekayaan jabatan. Ini adalah nikmat yang Allah berikan. Maka pada saat itu tunjukkanlah nikmat Allah. Ini adalah perintah. Ya, di mana Allah memberikan perintah kepada kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa innal ighna'i ni'mah fa amara Allah an yadhhara ni'matallahi 'alaihi bil hadits anha wa i'lan syukriha.
Yaitu bagaimana kita menunjukkan nikmat tersebut, yaitu dengan menunjukkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Seperti apa nikmat? Hari ini Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Ayo tunjukkan nikmat tersebut dengan bangun salat subuh. Bangun salat subuh itu menunjukkan nikmat Allah. Bukan berarti kita ingin menunjukkan diri kita aneh. Ini yang harus kita tunjukkan, dan kita pergi salat subuh tersebut, setiap kebaikan yang kita lakukan tersebut itu dikarenakan kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak-bapak diberikan amanah kepemimpinan oleh Allah. Maka jadikanlah kepemimpinan tersebut sebagai menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Contoh, setiap karyawannya harus melaksanakan salat berjamaah 5 waktu. Kapan lagi kita bisa memaksakan karyawan kita kalau bukan pada saat kita punya jabatan? Ini yang dinamakan dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, tunjukkanlah. Pada saat engkau diberikan amanah jabatan oleh Allah, maka tunjukkan rasa syukur tersebut dengan mengajak orang lain untuk bisa beriman kepada Allah. Sehingga dengan jabatanmu, orang-orang itu bisa bertambah keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa al-muradu bi ni'mati rabbika ni'matan khassah. Dan di sini bukanlah yang maksud dengan nikmat ini adalah nikmat yang terkhusus saja. Wa innama uridul jins fayufidu umuman fil maqam al-afdal. Maka nikmat di sini adalah nikmat secara umum, secara global yang diinginkan. Hadatsa ma an'amallahu bihi 'alaika minan ni'mah. Maka tunjukkanlah nikmat apapun yang Allah berikan kepadamu. Hari ini engkau diberikan amanah, diberikan nikmat oleh Allah, yaitu mobil. Maka jadikanlah mobil tersebut engkau pergunakan untuk perjalanan pergi salat, untuk perjalanan berdakwah di jalan Allah. Hari ini Allah berikan kepadamu nikmat pasangan hidup. Maka jadikanlah pasangan hidupmu itu adalah untuk bertambah keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Bukan berarti pada saat kita diberikan nikmat oleh Allah istri yang cantik ataupun suami yang ganteng, kita tunjukkan nikmat tersebut. Bagaimana kita pamer-pamer istri kita? Memang istri kita pameran yang harus ditunjukkan kepada orang semuanya, dinampakkan auratnya. Begitu juga ibu-ibu pada saat suaminya itu diberikan, pada saat diberikan nikmat kepada ibu-ibu, mempunyai suami yang ganteng, suami yang mempunyai jabatan, asik selalu ditunjukkan di depan umum siapa suaminya, bagaimana jabatannya. Bukan itu, tapi bagaimana kita menjadikan suami kita, pasangan hidup kita, istri kita, itu adalah harus sebagai rasa syukur untuk bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, falhasil fi dzalika al-amru syukrun ni'mah al-ibna wa hasala al-amru bi syukri jami'in ni'am litakuna jumlatun tabdilan jami'ah. Dan ini merupakan inti dan puncak daripada menunjukkan nikmat tersebut adalah bersyukur. Ini sebenarnya yang harus menjadi sebuah pembelajaran kepada kita, di mana falhasil fi dzalikal amru asyukru ni'mah, yaitu kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan. Berapa banyak di antara hari ini di antara kita yang diberikan mungkin pakaian pas-pasan, tapi dengan pakaian tersebut dia syukuri, yaitu dengan dia gunakan untuk menutup auratnya, untuk dia gunakan untuk memuji Allah. Bukan dengan pakaian yang diberikan tersebut dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhbar wa tahdits ikhbar ay akhbar bima an'ama Allahu 'alaika i'tirafan bi fadlihi. Di mana kita di sini ingin menunjukkan bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita menunjukkan nikmat tersebut, maka ini kita ingin menunjukkan kepada semua orang bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah, bukan capaian yang saya raih. Ini yang harus kita batasi. Alhamdulillah, misalnya hari ini saya bisa duduk di sini, bisa mengisi kajian. Apakah dikarenakan kehebatan saya? Tidak. Tapi kita harus meniatkan itu semua terjadi dikarenakan sayangnya Allah sama kita. Saya selalu mengatakan, kenapa kita bisa salat subuh berjamaah hari ini?
Kenapa kita bisa duduk iktikaf di rumah Allah? Itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Bukan dikarenakan kesalehan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi ini adalah bagaimana bentuk sayangnya Allah kepada kita sehingga di subuh ini kita dimuliakan oleh Allah. Maka perlu kita tunjukkan nikmat tersebut, yaitu dengan hadir kita ke masjid. Ini merupakan salah satu fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Fa ni'mallahu allati an'ama biha 'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam katsiratun minha ma yajibu tahdithihi fi wa huwa tablighihi an-nas anna Rasulullah manallahu wa anna Allah auha ilaihi. Bahwasanya nikmat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa, sangat banyak. Minha ma yajibu tahdithihi bihi. Bahwasanya Rasul itu yang wajib menyampaikan semua amanah risalah ini. Maka di dalam mukadimah saya selalu mengulang-ulang bahwasanya Rasul telah menyampaikan semua amanah risalah ini. Tidak ada satu pun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan cara tidur pun itu diajari oleh Rasul. Hari ini berapa banyak di antara kita pada saat Rasul mengajarkan kita tidur dengan dengan menekan lambung kanan kita. Dengan tidur dengan menaruhkan tangan kita di kepala kita. Dengan tidur menaruhkan siwak di bantal kita. Dengan tidur mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak di antara kita yang mengikuti panduan tidur sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan cara bangun pun itu diajari oleh Rasul. Kita tidak pernah disuruh bangun langsung loncat dari tempat tidur pergi. Pertama pada saat kita terbangun kita disuruh baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu kita disuruh ambil siwak untuk bersiwak. Kenapa? Kenapa kita baru bangun tidur tidak boleh langsung beranjak dari tempat tidur? Karena kita untuk menetralisir semua anggota tubuh kita. Bayangkan, tidak ada satupun agama di atas dunia ini yang mengatur begitu detailnya tentang pedoman kehidupan kecuali di dalam agama Islam. Bayangkan saudara-saudara, teman-teman kita yang bukan orang Islam yang mereka tidak berkhitan, bagaimana kotornya kemaluan mereka. Bagaimana kotornya? Islam mengajarkan bagaimana cara bersuci itu diajarkan. Sampai cara kita bersuci pada saat beristinja pun diajarkan panduan. Begitulah detailnya ajaran agama ini. Maka nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu sungguh luar biasa. Dan nikmat tersebut semua sudah disampaikan kepada kita. Sehingga apabila kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka itu akan membuat kehidupan kita itu lempang, gampang, dan aman. Dan indah sekali. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa dzalika dakhil fi tabligh risalah, dan itu juga termasuk di dalam penyampaian risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kana yu'allimun nas Islam. Rasul mengajarkan kepada manusia tentang Islam ini. Fa yaqulu liman yukhatibah, dan menyampaikan kepada siapapun yang ketemu dengannya. Anta syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan menyampaikan kepada siapapun yang ketemu bahwasanya berimanlah kepada Allah dan aku adalah Rasulullah. Maka pada saat para sahabat menangis kehilangan Rasulullah SAW, mereka sangat berduka. Pada saat Rasul meninggal dunia di Madinah, itu rasa duka itu terasa sangat berat bagi orang-orang di Madinah. Pada saat itu ditanyakan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, kenapa orang-orang Madinah sangat berduka dengan kehilangan Rasulullah SAW? Apa yang mereka jawab? Kami itu dulunya sudah jelas masuk dalam neraka. Dengan datang Rasul, maka kami bisa beriman kepada Allah. Sehingga kami terselamat dari jurang api neraka. Padahal mereka itu sudah berada di tepi jurang neraka. Kufratun minan nar. Tinggal ditolak sedikit aja langsung jatuh ke neraka. Tapi karena datang Rasul, maka kami semuanya selamat. Kenapa kami bersedih? Karena dengan beriman kepada Rasul kami bisa melihat dengan mata kepala malaikat Jibril. Bayangkan dalam halqah pengajian, Rasulullah SAW sedang memberikan pengajian, tiba-tiba masuk dari pintu belakang.
Pintu belakang itu nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah, ada ditulis Babu Jibril. Dari situ malaikat Jibril itu masuk. Itu adalah pintu paling belakang Masjid Nabi yang lama. Kalau hari ini Bapak Ibu mau masuk Raudhah, itu dari samping pintu Jibril. Ini masuk Raudhah, di sini pintu Jibril. Dari pintu tersebut datang seorang laki-laki yang putih perawakannya, tidak nampak orang sedang melakukan perjalanan musafir. Tiba-tiba orang tersebut duduk di hadapan Rasul, lututnya dengan lutut Rasul berdempetan. Dan para sahabat misalnya seperti ini subuh, saya lagi pengajian seperti ini, masuk malaikat Jibril duduk di depan saya. Kira-kira bapak-bapak, sayang enggak, cinta enggak sama saya? Mereka begitulah bisa mengenal Islam, langsung melihat dengan mata kepala Islam tersebut, bisa melihat Rasul, ketemu sama Rasul setiap saat. Kalau mereka punya masalah, datang ke Rasul, datang kepada Rasul. Dan pada saat seorang wanita diceraikan sama suaminya, datang ke rumah Rasul. Rumah Rasul itu disebut juga dengan hujurat Rasul. Datang ke rumah Rasul. Rumah Rasul itu satu ruang tamu dan satu kamar. Coba bayangkan bagaimana sederhana. Ibunda Aisyah di dalam kamar mendengarkan suara sayup-sayup aduan seorang wanita. Ya. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Dan dia menyampaikan keluh kesah rumah tangganya kepada Rasulullah. Ya. Tapi apa yang terjadi di ruangan mulia tersebut? Suara keluh kesah seorang wanita yang sayup-sayup tidak diketahui oleh Ibunda Aisyah di kamar sebelah, tapi didengar oleh penduduk lain. Coba bayangkan bagaimana kedekatan mereka dengan Allah dan Rasulnya. Maka Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwa Rasulullah itu telah menyampaikan semua kesalahan. Hanya saja berpulang kepada kita, apakah kita mau menerima kesalahan ini atau kita menolak, atau kita hanya menerima sebagian saja, sehingga kita mau menerima yang menguntungkan bagi diri kita dalam persepsi kita saja. Maka ayat ini merupakan akhir dari pembahasan kita di dalam surah Tuhan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, semoga kita bisa menghafal ayat ini dan menjadikan ini adalah sebagai pembelajaran kepada kita, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.